Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya ingin coba membahas saham Adikarya ya. Ini berkaitan dengan saham konstruksi yang akhir-akhir ini mulai menggeliat ya. Kalau kita lihat secara garis besar, secara umum ya, Adikarya ini kan mengalami distribusi panjang ya. Dari sekitar puncaknya ini di sini berapa nih? Ya 1950-an ya. Bahkan ada garis kecil di atas, kemungkinan sih sampai 2000-an ini ya. Itu di sekitar akhir 2021 ya. Kalau enggak enggak ya, ini awal Januari ya. Januari 2021 ya. Bukan Desember 2020 ya. Tapi memang proses distribusi itu sudah dilakukan dari Desember 2020 ya. Sampai sekarang ya. Kemudian ini panjang sekali nih koreksinya A, B, C, D, E ya, panjang ini. Sampai sekarang downtrend ini masih istilahnya belum menunjukkan gerakan ke atas yang signifikan ya, walaupun sebenarnya sebulan ini ya, terutama 2 minggu ini sudah mulai menunjukkan perubahan arah ya. Ini ditandai dengan volume yang terjadi sekitar seminggu ini. Memang ada diangkat ya sekitar awal September tuh, di minggu kedua ya, minggu kedua September diangkat ya. Kemudian distribusi pelan-pelan untuk mengusir retail sepertinya, dan diangkat lagi ke atas ya hari ini, dua hari ini dua candle hijau ya. Sebenarnya kalau lihat dari sini memang kelihatan udah ada ada volume yang meningkat ya. Syarat pembalikan arah itu kan ada volume meningkat, kemudian akumulasi distribusi sudah rata dan menuju ke atas ya. Ini udah mulai di akhir Agustus rata ya, kemudian di awal September mulai naik ya akumulasi distribusinya. Ini artinya memang bandar sudah masuk di dalam ya. Dan tanda yang lain adalah dia sudah masuk awan Ichimoku di minggu pertama September ya, sepertinya minggu pertama ya. Kemudian hanya dalam berapa hari ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candle, 8 hari ya, sekitar seminggu setengah lah ya. Yang tadinya menyentuh awan Ichimoku ke bagian bawah, sekarang dia udah menembus awan Ichimoku bagian atas. Ini artinya apa? Bandar dan retail yang masuk di saham ini sudah menembus titik-titik pembelian retail dan trader yang paling banyak di sekitar awan Ichimoku ya. Awan Ichimoku adalah awan yang bisa dianggap sebagai support dan resistannya, yang bagian atas dan bagian bawah ya. Tapi biasanya memang yang paling susah ditembus itu bagian atas, dan ini udah tembus ya, karena hari ini kan dia naik 7,2% ya. Nah, bagi Anda yang sudah memiliki saham ini, boleh mungkin di hold tapi pasang stop loss ya. Kadang-kadang bandar itu akan melakukan pengusiran terhadap retail ya, biasanya seperti itu ya. Tapi kalau ingin mau invest, sepertinya udah boleh dicicil ini ya. Jadi ketika dia turun boleh dicicil, dibeli pelan-pelan ya. Dibeli pelan-pelan mungkin akan menjadi istilahnya ya, sahamnya akan menjadi perhatian bandar ya untuk diangkat ya, karena ini sudah melewati awan Ichimoku yang menjadi resisten yang paling kuat ya. Tetap perhatikan apakah dia nanti akan kembali ke bawah awan Ichimoku. Kalau itu kembali ke bawah, kemungkinan masih akan berlanjut. Tapi kalau misalkan dia bertahan di atas awan Ichimoku, itu akan kemungkinan naik ke atas ya.
Kemudian sebenarnya targetnya sekitar berapa ini kenaikannya kalau dia udah tembus awan Ichimoku? Kalau kita lihat lekukan yang paling banyak itu kan di sekitar berapa ini? 1000-an ya. Kemungkinan akan dibawa ke 1000 ya. Sepertinya ini dibawa ke 1000 sekitar 1000 ya, dibawa ke 1000 ya, 1040 1050 sepertinya. Kemudian kalau itu tembus lagi kan dibawa ke sekitar 1200 ya. 1200 dan biasanya bandar akan melakukan gelombang untuk mengambil posisi taking profit ya. Tapi itu sebenarnya bagi kita trader itu adalah salah satu peluang ya. Ketika dia turun kita beli, mantul ke atas kita jual ya. Tapi bagi Anda yang mau invest di konstruksi, memang sepertinya Adikarya udah bisa jadikan patokannya untuk invest ya. Tapi kan dulu kalau nggak salah ada juga rencana right issue ya. Ini mungkin yang akan jadi gandalan ya. Kalau misalkan right issue-nya jadi, biasanya memang diangkat pertama, tapi ketika nanti hari H terjadi biasanya akan turun ya. Tapi itu tergantung ini juga, tergantung harga teoritisnya ya yang akan dikeluarkan sama emitennya. Nggak pasti seperti itu ya. Yang namanya bandar kan punya siasat tersendiri, apakah akan dinaikkan apa diturunkan ya. Tapi secara teknikal chart ini sepertinya udah cocok untuk di akumulasi pelan-pelan sambil sambil memperhatikan pergerakan pasar ya, karena saham-saham konstruksi LQ45 ataupun BUMN itu sangat sensitif terhadap pergerakan market regional ya, dan itu juga bisa jadi perhatian kita kalau Anda ingin melakukan invest di saham-saham big caps ya. Oke, demikian kira-kira penjelasan mengenai saham Adikarya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, semoga Anda cuan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.